Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tanza Jumanung Prayogi, NIM H1D023090 dari Praktikum Pemrograman Web Shift B. Di sini saya ingin mendemokan website yang saya buat untuk perbaikan responsi 1. Di sini saya mendapatkan paket to-do list dengan goalnya, yaitu yang pertama saya bisa membuat kontainer, yaitu untuk kontainer to-do list yang menampilkan task yang belum selesai serta field untuk menambahkan task baru, serta yang sebelah kanan ada completed task, itu kontainer yang berisi task itu yang sudah dilakukan. Jadi historinya itu tercatat sesuai yang ada pada soal. Untuk soal nomor 1 saya sudah membuat 2 kontainer seperti ini yang sudah terlihat. Untuk soal nomor 2 yaitu bisa menambahkan ketika button add text-nya itu diklik memakai event JavaScript. Di sini saya mencontohkan untuk misalnya memasukkan makan. Jadi ketika saya add task, di sini akan mengenerate sebuah div baru. Nanti akan dijelaskan pada kode. Div baru ini ada 3, yaitu inputnya. Di sini kita bisa mengubah inputnya apabila memang salah. Yang kedua ada state-nya. State ini untuk mengatur apakah to do ini sudah dilakukan atau belum. Ini menggunakan HTML, select tag, dan juga option tag. Di sini untuk to do level itu seberapa penting task ini harus dilakukan oleh user. Di sini sama menggunakan HTML, select, dan option tag. Yang terakhir ada button delete. Nah, contohnya pada kasus ini, misal saya nggak tahu nih saya mau makan apa. Jadi misalkan makan siang atau makan malam. Jadi ketika saya on blur, nah sudah value-nya diganti menjadi makan siang. Misalkan saya ingin menambahkan lagi, misal mandi. Setelah makan siang kan mandi sore. Jadi kita klik lagi add task. Di sini akan berada di bawahnya. Ini untuk soal nomor 1. Untuk soal nomor 2 yaitu kalau tidak salah itu seingat saya mengatur state-nya di sini. State daripada to do level. Jadi untuk di sini saya mengatur border left, bukan background left, tapi border daripada div yang saya generate ketika menambahkan add task. Jadi ketika defaultnya itu merah karena di sini saya memilih penting. Jadi ketika saya ganti menjadi sedang, dia akan berubah menjadi oranye. Dan ketika biasa akan berubah menjadi hijau. Di sini juga iya. Jika defaultnya merah itu karena optionnya di sini kita memilih penting. Kalau memilih sedang menjadi oranye, dan kalau memilih hijau menjadi kalau memilih biasa menjadi hijau. Itu untuk soal nomor 2. Untuk soal nomor 3 itu ada kalau misal kita lupa untuk melakukannya, berarti kan to-do list ini hanya ada tidak dimasukkan ke kontainer completed task karena kita lupa misalnya. Jadi ketika saya klik delete task ini, itu akan menghapus seluruh kontainer div yang tergenerate ketika saya memasukkan tes baru. Misal ketika saya sini delete, nah, nggak ada, hilang udah. Itu untuk soal nomor 3. Untuk soal nomor 4 yaitu kita misalkan kalau udah dilakuin gimana. Kalau udah dilakuin itu kita hapus dari kontainer yang uncompleted task, lalu kita pindahkan dia ke kontainer completed task sesuai dengan value dari select option ini. Jadi ketika selesai dia akan berpindah ke sini. Selanjutnya untuk mengetes apakah CSS display dengan display flex yang saya terapkan sudah benar atau tidak, saya akan menambahkan beberapa tes untuk menguji apakah displaynya sudah kolom atau belum. Untuk bagian uncompleted task ini sudah berjalan sesuai rencana, yaitu
display-nya menjadi kolom. Dan untuk yang completed task juga sama, ini sudah menjadi kolom. Dan tingginya itu sama, tinggi antara ini kontainer untuk uncompleted task dan completed task. Terima kasih. Sebelumnya di sini saya ingin melanjutkan kode, menjelaskan kode dari yang website yang sudah saya demokan sebelumnya. Untuk website to-do list yang sudah saya buat tadi, saya membuat semuanya untuk CSS, JavaScript, dan HTML itu di internal untuk memudahkan, karena proyek ini juga masih bersifat mini proyek, jadi agar lebih mudah dikelola dan tidak memecahnya menjadi modular. Yang pertama di sini saya dalam tag body saya membuat satu div besar di sini untuk menampung semua elemen-elemennya. Yang kedua di sini saya membuat div dengan kelas task container di sini untuk menampung div untuk elemen yang sudah dilakukan dan elemen yang belum dilakukan. Jadi di sini ada dua, yaitu div untuk uncompleted dan div untuk completed. Di div uncompleted saya membuat div lagi dengan kelas add task. Di sini fungsinya untuk membungkus dua elemen, yaitu elemen add button dengan type submit dengan ID add button, dan juga inputnya, input fieldnya ketika ingin menambahkan teks baru. Input tabnya berupa teks dan required, jadi harus diisi, kalau nggak diisi nggak bisa add task, dengan ID-nya new to do. Dan untuk completed task itu kan untuk menampung elemen-elemen yang merepresentasikan task yang sudah dilakukan. Di sini saya membuat div di dalamnya, yaitu completed task. Di sinilah elemen-elemen nanti yang sudah dilakukan akan masuk ke div completed task. Selanjutnya untuk fungsi JavaScript yang saya gunakan, yaitu semuanya murni menggunakan event listener. Sebelumnya saya melakukan get element by ID dan query selector. Di sini saya mendapatkan elemen add button dan mendapatkan elemen input field, serta mendapatkan elemen dengan kelas uncompleted task. Untuk soal yang nomor 1 berarti untuk yang add task. Di sini untuk add button tadi yang ini saya kasih dia sebuah event listener, jadi ketika diklik dia akan menjalankan sebuah fungsi. Setelah itu jadi setelah buttonnya diklik, saya menyimpan value dari usernya itu di variabel new to do value. Dengan melakukan input fieldnya, saya ambil value-nya. Setelah saya ambil value-nya, saya trim itu fungsi di JavaScript, fungsi string untuk menghilangkan spasi di kanan dan kiri. Selanjutnya saya melakukan pengecekan sederhana. Jadi ketika new to do tadi, input tadinya itu sama dengan string kosong, kan bisa saja tuh user input spasi banyak sekali, tapi karena sudah di trim kanan kirinya, jadi kan yang masuk ke new to do value adalah string kosong. Jadi ketika nggak sama dengan string kosong, kita bisa membuat di sini task item. Task item itu adalah sebuah div. Divnya itu kita kasih nama dengan fungsi classList.add. Kita kasih nama dia kelasnya uncompleted item. Nah, divnya ini kita returnkan, kita ubah inner HTML-nya menjadi ini. Yang pertama ada input value-nya apa. Ini berfungsi untuk mengupdate ketika memang dalam tasnya itu ada yang salah atau ada yang kurang. Selanjutnya ada select dengan ID to do state, ini untuk mengetahui apakah to do itu sudah selesai atau belum. Selanjutnya ada juga select to do level, ini untuk mengetahui apakah task itu penting, sedang, atau biasa kategorinya. Selanjutnya ada juga button delete dengan ID-nya delete button.
type-nya juga button, kita nggak bakal submit kalau yang ini. Kalau yang ini kalau yang to do add kita pakainya submit, karena untuk mengganti input type submitnya dari form. Nah, jadi kan kita udah punya div dengan task item yang isinya ini nih. Isinya adalah satu buah elemen HTML div. Nah, tadi kan kita udah ambil tuh uncompleted task yang ini nih, yang ada di bawahnya daripada si input field-nya. Jadi ketika udah ada, ya udah kita langsung di sini append child. Jadi kan append child itu fungsi untuk menempatkan elemen apa di paling bawah daripada si elemen parent. Jadi uncompleted task ini adalah elemen parentnya dan task item adalah elemen childnya. Jadi otomatis elemen task item akan menjadi anak paling terakhir daripada uncompleted task. Setelah kita masukkan task itemnya ke uncompleted task, lalu kita set input field-nya menjadi string kosong. Jadi itu udah nggak ada value lagi. Jadi kayak benar-benar kosong gitu loh di input field-nya. Ini itu untuk soal nomor 2. Untuk soal nomor 3 itu kita ke button delete task. Jadi kalau misal tasknya kita lupa, ya udah kita buang aja dari kita langsung buang dari div-nya, div uncompleted task. Jadi yang pertama kita dapetin dulu nih delete buttonnya. Tapi delete buttonnya ini itu kita nggak pakai dokumen. Kenapa nggak pakai dokumen? Karena di dokumen kan belum ada pada awalnya. Kita kan dapat ID delete button itu ketika kita berhasil generate test. Jadi di sini kita pakai test item, bukan document.query selector, tapi kita pakainya task item.query selector. Kita cari yang ID-nya delete button. Nah, ketika delete button diklik, di sini ada event trigger-nya. Di sini kita pakai JavaScript add event listener. Kita remove child. Kalau append child itu kita masukin task item jadi anak paling terakhir uncompleted task. Kalau remove child itu langsung direct. Jadi di div dari parent, di div-nya kan ini kan yang sebagai parent kan uncompleted task. Kita mau hapus nih, hapus apa? Hapus child-nya, task item. Jadi udah hilang tuh dari uncompleted task. Selanjutnya di sini untuk nomor 4-nya di sini ada untuk memindahkan kalau misal sudah selesai tasknya sudah dilakukan, itu ditandai dengan apa? Kalau kita milih tadi, kalau misalkan state-nya itu dari yang belum selesai, yang default-nya menjadi yang state yang selesai. Ketika state-nya selesai, dan kan kita pilih tuh value-nya apa? Selesai. Kalau value-nya selesai, kita dapetin dulu elemen div completed task. Lalu kita bikin dulu nih elemen H1 yang inner text-nya kita ganti ke new to do value. New to do value apa? Itu kan variabel yang mewakili value yang diinput oleh user ketika ingin menambahkan task baru. Nah, untuk completed task tadi kita append child H1-nya. Nah, kan kita kan udah memindahkan nih kasarnya judulnya tadi apa, tesnya apa, test title-nya. Misalkan yang tadinya mandi, yang tadinya mandi cuma di uncompleted task, sekarang judulnya kita pindahkan ke completed task. Nah, berarti kan terjadi double tuh, yang di kiri ada mandi, di kiri juga, yang di kanan juga ada mandi. Jadi mandi yang di kiri kita remove dari uncompleted task. Jadi sisa tinggal yang di kanan doang. Selanjutnya di sini ini sedikit inovasi dari saya, tambahan dari saya, karena saya kan mengganti backgroundnya. Jadi ini untuk fokus dan blur untuk to do step-nya. Selanjutnya yang terakhir itu tentang to do level. To do level ini itu mewakili
yang tadi yang tasnya itu penting, biasa atau sedang. Jadi ketika change berarti kan ketika kita memilih, ketika kita setelah memilih itu kan kita dapat value-nya. Kalau value-nya penting, border left-nya ganti jadi red. Kalau value-nya sedang, border left-nya ganti jadi orange. Dan kalau value-nya biasa, border left-nya kita ganti jadi green. Sehingga itu lebih kita bisa nandanin loh, tanpa kita lihat state-nya border left-nya merah nih berarti penting. Dan kalau hijau berarti biasa, santai aja dulu, nggak apa-apa. Mungkin itu saja dari saya untuk menjelaskan HTML dan JavaScript-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.